Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Prodi Informatika Istek Mulia Yogyakarta yang melakukan pembelajaran daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu ini adalah minggu kedua kita belajar mengenai logika informatika ya. Baik, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu logika informatika, matematika logik. Kali ini kita akan teruskan mengenai inferensi logika, gitu ya. Baik, sebelum kita ke inferensi logika, kita belajar dulu mengenai argumen valid dan invalid atau tidak valid, gitu ya. Nah, argumen itu sendiri apa sih? Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai premis, proposisi, masih ingat enggak? Premis, proposisi itu apa gitu. Nah, argumen itu sendiri teman-teman itu merupakan pernyataan tegas gitu ya atau kalimat yang diberikan oleh sekumpulan proposisi. Nah, kalau proposisi kemarin kan sebuah kalimat yang memiliki nilai true or false gitu ya. Harus bernilai apakah itu true atau false. Nah, eh, sedangkan untuk argumen ini teman-teman ini merupakan uh, pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi di sini yang disebut dengan premis. Nah, gitu. Disebut dengan premis dan premis ini itu menghasilkan proposisi lain. Ini menghasilkan proposisi lain yang disebut dengan conclusion atau kesimpulan gitu ya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan argumen teman-teman semua. Nah, argumen sendiri teman-teman semua itu dapat ditulis seperti ini. Ini misalnya ada premis 1, kemudian premis 2, kemudian sampai premis sekian gitu ya. Nah, kemudian dari premis-premis ini maka ada sebuah kesimpulan atau conclusion di sini. Nah, gini. Nah, atau juga bisa ditulis seperti ini, itu ya teman-teman. Gitu. Ini mengenai argumen. Nah, nilai kebenaran suatu argumen itu ditentukan sebagai berikut nih. Suatu argumen P1 sampai Pn dikatakan benar atau valid gitu ya. Jika Q bernilai benar untuk semua premis yang benar. Jadi sebuah argumen itu akan bernilai true, benar, apabila ini conclusionnya atau kesimpulannya itu bernilai benar untuk semua premis nih, untuk semua premis yang bernilai benar gitu. Jadi kalau misalnya di atas ini premisnya ini benar, ini benar, maka di sini conclusionnya atau kesimpulannya harus benar pula. Nah, itu baru yang disebut dengan argumen. Nah, selain itu tidak dinyatakan dengan sebuah argumen. Gitu ya, atau dikatakan salah atau invalid. Seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini. Premis 1 di sini ada jika Office dan DLP diperlukan. DLP ini bahasa pemrograman ya. Jika Office dan DLP diperlukan, maka semua orang akan belajar komputer. Nah, kemudian premis yang kedua di situ ada Office dan DLP diperlukan. Kemudian conclusionnya itu ada semua orang akan belajar komputer. Maka jika ditulis dalam notasi logika di sini dimisalkan Office dan DLP diperlukan itu sebagai P, kemudian semua orang akan belajar komputer itu menjadi Q, maka notasinya seperti ini. P maka Q, P solution Q, conclusion atau kesimpulan Q. Nah, ini bernilai valid. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini bagaimana sih cara untuk menentukan apakah argumen itu valid atau invalid gitu ya. Nah, yang pertama yaitu tentukan premis dan konklusi argumen. Tentukan terlebih dahulu premis dan
kesimpulannya atau conclusionnya. Kemudian yang kedua, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis. Contohnya seperti tabel kebenaran yang pernah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Jadi semua premisnya di masing-masing premis itu harus ada nilai kebenarannya gitu. Dan conclusionnya, jadi di setiap premis itu harus ada conclusionnya. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, cari baris kritis, yaitu baris di mana di mana semua premis bernilai benar. Jadi nanti harus dicari premis mana yang semuanya itu bernilai benar gitu. Kemudian yang keempat, dalam baris kritis tersebut, nah tadi di baris premis yang bernilai benar, jika kesimpulannya benar maka valid. Tapi kalau pada tadi premis-premis yang bernilai true tapi kok nilainya itu false, maka ini tidak valid gitu. Oke, lanjut ya, insyaallah mudah insyaallah ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Tentukan argumen berikut ini apakah valid atau tidak valid. Ini ada argumennya ini ya. P atau Q, kemudian Q atau R, dan negasi R. Nah, conclusionnya P atau R gitu kan. Oke, yang pertama yaitu teman-teman kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari masing-masing ini proposition P, Q, dan R. Nah, biasanya pada tabel kebenaran urutannya seperti ini: true, 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 false, 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 kemudian true, true, false, false, true, true, false, false, kemudian true, false, true, false, true, false, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat yang pertama di sini ada Q atau R. Nah, Q atau R itu di sini. Q atau R. Nah, nilai atau dia berupa Q atau R gitu ya. Mana kita cek dulu proposisi yang Q atau R. Ini Q atau R gitu kan ya. Yang P kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. P kita tutup dulu. Jadi ke Q dan R gitu ya. Saya besarkan terlebih dahulu ya. Nah, Q atau R. Seperti ini. Nah, true atau true maka hasilnya ini ya. True atau true maka hasilnya true. True atau false maka hasilnya true. False atau true hasilnya true. Masih ingat yang kemarin ada tabel kebenaran untuk atau ini. Kemudian dia false atau false maka false dia akan bernilai false jika keduanya false gitu ya. Gitu kalau untuk hubungan atau or itu. Kemudian premis yang pertama ini tadi ini adalah premis pertama teman-teman. Premis pertama adalah P atau ini yang sudah kita kasih nilai tadi. Nah, P itu yang ini. Kemudian ini ya Q atau V-nya ini. Jadi nilai ini dengan ini. Bunganya adalah atau. Nah, kita lihat aja yang keduanya bernilai false. Maka hanya ini ya. False, false gitu kan. Ini true false, dia tetap T gitu. Nah, udah selain itu nggak ada ya, hanya ini ya. Maka ini bernilai false. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, premisnya adalah negasi R nih, negasi R. Maka kita lihat terlebih dahulu. R itu yang mana? R yang ini. Kalau dinegasikan ya tinggal dibalik aja. Ini true, maka di sini false dan seterusnya gitu. Nah, kemudian conclusionnya atau kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya P atau Q. Ini. Tapi kesimpulannya adalah P atau Q. Kita lihat P. P itu ini ya. P atau Q. Nah, ini. Nah, diingat-ingat lagi bahwa dia akan bernilai false jika keduanya false. Dan yang dua-duanya false karena hanya ini. Gitu. Nah,
Ketika sudah semua seperti ini, maka sesuai dengan yang kita baca di atas tadi untuk menentukan apakah argumen ini bervalid atau tidak valid, maka kita lihat premisnya terlebih dahulu. Premisnya ini dua ya, dua premis ini yang bernilai true semua. Kalau bernilai false maka kita abaikan. Yang bernilai true adalah ini, dan ini. Nah, ini kedua premisnya itu bernilai true. Maka kita lihat conclusionnya. Conclusionnya jika semua bernilai true, nih kebetulan di sini alhamdulillahnya true semua, maka ini argumen ini valid gitu ya. Nah, argumen valid kalau semua baris pada premis, terus nanti ada premis lagi dan conclusionnya itu bernilai valid. Tapi kalau di sini ada premisnya semuanya valid, kemudian conclusionnya tidak, premisnya semuanya bernilai true. Misalnya di sini ya, misalnya ini true tapi di sini false, maka ini invalid. Gitu. Itu untuk menentukan apakah argumen ini valid atau tidak valid. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, kita tadi akan membahas mengenai inferensi logika ya. Nah, ini di sini inferensi logika itu ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu ada metode modus ponens. Nah, untuk metode modus ponens itu sendiri itu di sini bisa dibaca ya, modus ponens atau penalaran langsung, namanya penalaran langsung. Salah satu metode inferensi di mana jika diketahui bila P maka Q nih yang diasumsikan bernilai benar dan antecedent benar, supaya implikasi P maka Q bernilai benar, maka Q juga harus bernilai benar. Nah, ini contoh ini untuk modus ponens contohnya seperti ini. P maka Q ini premis yang pertama, kemudian ini premis yang kedua, P maka Q, dan P kesimpulannya Q, atau juga ditulis dengan P maka Q, ini premis 1, kemudian ini premis 2, maka conclusionnya yaitu Q gitu ya. Ini P maka Q, P maka conclusionnya adalah Q gitu. Nah, ini diasumsikan bernilai benar agar hasil implikasinya itu juga bernilai benar. Kemudian yang kedua itu ada modus tollens. Nah, untuk modus tollens itu mirip dengan yang modus ponens ini tadi. Nah, untuk premisnya itu kedua, hanya saja premis kedua atau kesimpulannya merupakan kontraposisi premis pertama. Nah, ini kontraposisi yang dimaksud adalah negasi. Kemarin kita pertemuan pertama itu sudah membahas mengenai negasi gitu ya. Nah, sehingga di sini apabila kita lihat ini modus tollens, misalnya premis 1, ini premis 2, ini maka conclusionnya ini, nah, atau bisa ditulis P maka Q, kemudian premis kedua negasi Q, maka conclusionnya adalah negasi P gitu ya. Gitu. Nah, contohnya di sini nih. Jika digit terakhir sewaktu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Kemudian premis yang kedua di sini, sewaktu bilangan tidak habis dibagi 10. Nah, sewaktu bilangan tidak habis dibagi 10, maka conclusionnya apa? Nah, ini kan ada kata tidak ya, negasi ya. Maka digit terakhir bilangan tersebut bukan 0, bukan ya, bukan. Nah, ini kan harusnya digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka di sini harus negasi, bukan 0. Itu untuk contohnya. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kemudian yang kedua adalah disjunction silogisme. Nah, atau silogisme disjunction ya, disjunction silogisme, disjunktif ya, mohon maaf, bukan disjunction, disjunktif silogisme. Nah,
Teman-teman, di sini dikatakan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, misalnya buku atau handphone, sedangkan kita tidak menyukai misalnya buku, maka satu-satunya pilihan adalah handphone, kan begitu ya. Atau juga sebaliknya, kalau kita memilih handphone, kalau kita memilih buku, maka yang tidak dipilih handphone, atau sebaliknya gitu ya. Nah, untuk silogisme disjunktif ini teman-teman, ini dapat ditulis seperti ini. P atau Q. Atau bisa juga ditulis dengan kok ini sama ya? Oh iya benar. Atau bisa ditulis dengan P atau Q. Nah, kalau jawabannya itu negasi P, maka jawabannya kalau premis keduanya adalah negasi P, maka conclusionnya adalah Q. Nah, begitu juga kalau misalnya premis yang kedua itu negasi Q, maka conclusionnya P. Nah, beda ya tadi dengan yang di atas ini. Beda dengan modus tollens. Kalau di sini silogisme disjunktif itu kalau misalnya penghubungnya atau operatornya adalah atau ini, maka conclusionnya di sini kan ini negasi. Conclusionnya dia tidak negasi. Gitu. Tadi contohnya ini misalnya saya pergi ke Mars atau ke bulan. Saya tidak pergi ke Mars. Nah, maka saya pergi ke bulan gitu. Atau contoh yang lain misalnya ibu mencuci piring atau memasak. Nah, kemudian ibu tidak memasak. Berarti satu-satu pilihannya adalah ibu. Tadi apa pilihannya? Ibu mencuci piring atau memasak gitu. Pilihan kemudian premis yang kedua adalah ibu tidak memasak. Maka kesimpulannya adalah ibu mencuci piring. Gitu. Atau misalnya pilih logika atau kalkulus. Nah, kedua-duanya harus dipilih ya. Pilih logika atau pilih kalkulus. Nah, kalau misalnya pilih premis yang kedua adalah tidak pilih kalkulus, maka conclusion atau kesimpulannya yaitu pilih logika gitu. Oke, baik. Kemudian metode inferensi selanjutnya yaitu silogisme hipotensi atau transitivity gitu. Nah, untuk silogisme hipotesis ini teman-teman itu sifat implikasi. Jadi misalnya kita langsung ini ya, di sini aja transitivity. Nggak bisa di zoom. Oke. Baik, pelan-pelan. Oke. P maka Q seperti yang di samping ya, Q maka R, maka kesimpulannya adalah nih P atau P maka R gitu. Itu cukup mudah lah. Nah, contohnya di sini, jika hari ini hujan maka tanahnya menjadi lumpur. Jika tanahnya menjadi lumpur maka sepatu saya kotor. Maka tinggal dicoret aja, jika hari ini hujan maka sepatu saya akan kotor gitu. Cukup mudah insyaallah. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah metode inferensi. Masya Allah, ini contoh ya. Kok panjang sekali. Oke. Pelan-pelan, bismillah. Pada suatu hari, ketika Anda hendak pergi kuliah, dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta. Yang pertama nih, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika mengambil makanan dan seterusnya. Ini nanti dibaca ya. Oke. Nah, untuk menentukan hal seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu menentukan premis-premisnya. Oke, di sini ditentukan ini yang pertama adalah kacamata ada di meja dapur. Ini kacamata ada di meja dapur. Kemudian di sini ada premis yang kedua,
yaitu aku pasti sudah melihatnya ketika mengambil makanan kecil. Nah, ini ditentukan mau ini P, kalau di sini saya menulisnya P ya. Tapi ini boleh A, B, C dan lain sebagainya. P, kemudian di sini Q. Nah, kemudian premis yang selanjutnya adalah aku membaca buku pemrograman di ruang tamu, atau di sini aku membacanya di dapur. Nah, maka ini aku membaca buku pemrograman di ruang tamu itu sebagai R. Ini R, kemudian aku membacanya di dapur itu sebagai S. Ini sebagai S. Oke, kemudian lanjut, jika aku membaca buku pemrograman di ruang tamu, tadi udah ada ya, dia sebagai R ya, jadi tidak jadikan premis kembali. Kemudian pastilah kacamata aku letakkan di meja tamu. Tadi udah ada belum? Kacamata di meja tamu. Meja tamu belum ya. Jadi kacamata aku letakkan di meja tamu. Kacamata letakkan meja tamu di sini sebagai T. Ini sebagai T. Biar sama dengan yang saya tulis di bawah. Kemudian aku tidak melihat kacamataku ketika aku mau ngambil makanan kecil. Oke, di atas sudah ada premis itu atau belum? Sudah ya, maka ini sebagai nih. Ini kan negasi ki. Nah, ki tadi kan aku pasti sudah melihat kacamata ketika aku mengambil makanan kecil. Nah, itu sebagai ki. Kemudian di sini ada kata tidak. Maka harus negasi ki. Oke, selanjutnya. Jika aku membaca majalah di ranjang, tadi udah ada belum membaca majalah di ranjang? Belum ya? Aku membaca majalah di ranjang, maka kacamata aku letakkan di meja samping ranjang. Kacamata di samping ranjang sudah ada belum? Belum ya? Maka kacamata di samping ranjang. Nah, kita samakan yang bawah. Aku membaca majalah di ranjang. Aku membaca majalah di ranjang. Aku membaca buku tadi di buku bukan di ruang tamu. Ini salah kayaknya. Ini harusnya majalah ya. Majalah dirancang itu sebagai U. Kemudian letakkan di meja samping. Meja samping rancang adalah W. Di sini sama B. Kemudian aku membaca buku pemrograman di dapur. Di dapur tadi udah ada belum? Nah, ini udah ada ya sebagai P tadi. Ini atas P. Kemudian kacamata ada di dapur. Tadi kayaknya sudah ada. Nah, kacamata keletakan kacamata di dapur. Oh, ini. Aku membacanya di dapur. Kacamata di dapur. Kacamata aku tekan di meja. Olah sudah ya. Mohon maaf. Jika aku membaca buku pemrograman di dapur tadi, kita lihat yang dapur. Oh, ini S. Kemudian ini P, mohon maaf. Agak seliwer matanya. Ya, harus sesuai di sini ya. Nah, kemudian ini yang U tadi harusnya apa ya? Membaca majalah di ranjang, ini majalah. Oke. Nah, kemudian di sini bisa dituliskan nih, yang pertama adalah ini sesuai di sini A. Jika P maka Q, ini disamakan dengan yang atas ini ya. Disamakan saja. Oke, kemudian kita urutkan dari yang A. Yang A itu ada premis P maka Q. Oke. P maka Q. Kita ambil biar kita bisa mengambil kesimpulan, maka premis yang kedua itu harus ada hubungannya dengan P atau Q. Nah, di sini yang ada premis Q-nya yaitu ini D negasi Q, gitu kan. Nah, ingat premis ini tadi P maka Q, kemudian premis yang kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, gitu. Kemudian yang kedua ini kita dapatkan ada negasi P, gitu kan. Nah, oke, karena ada negasi P maka kita harus ambil lagi premis yang ada hubungannya dengan P. Yang mana di antara sini? Yaitu yang ini.
S maka P. Nah, S premis pertama S maka P, premis kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi S gitu. Kemudian ini ada negasi S, ya kan? Negasi S yang ada hubungannya dengan negasi S ini tadi udah, maka kita ambil lagi yang ada hubungannya premis yang ada S-nya. Nah, ini R atau S gitu kan. R premis R atau S, kemudian ini tadi ada kesimpulan negasi S, kita jadikan premis di sini menjadi negasi R S, kemudian kesimpulannya adalah R gitu kan. Nanti ingat ya, mengambil kesimpulan untuk yang atau ini gitu. Kalau ini ada negasi S, maka kesimpulannya adalah R gitu. Oke, kemudian di sini ada R. Kita cek lagi premis mana yang belum kita gunakan dan mengandung R. Kayak yang C ini. Nah, gitu kan ya. R maka T, kemudian ada premis R, maka kesimpulannya T gitu ya. Kesimpulannya T ini tadi. Nah, nih, T mana? T itu apa? T adalah kacamata aku letakkan di meja tamu. Nih, kesimpulannya ini. Begitu saja untuk logika tidak ada tugas ya, alhamdulillah. Untuk logika informatika di pertemuan kedua ini, insya Allah besok kita sambung lagi. Besok untuk yang offline itu jatahnya 2 jam, maka untuk materinya pasti akan lebih panjang lagi. Begitu saja, mohon maaf kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.